Halo, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani di video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini saya masih memberi teman-teman Sailors Series ya, English for Sailors, masih seri bahasa Inggris untuk pelaut. Dan kali ini saya akan lanjutkan materi tentang Common Vocabulary for Sailors. Ya, jadi ini kita belajar kosakata-kosakata yang sangat dibutuhkan oleh para pelaut bagian yang kedua. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya selalu ingatkan jangan lupa untuk tombol subscribe-nya ditekan ya. Dan juga jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan langsung saja kita mulai pada materi vocabulary yang kedua ini. Oke, yang pertama ada kata duty. Ya, duty. Duty artinya yaitu tugas, ya. Tugas. Dia adalah kata benda ya. Nah, jadi misalnya I have duty, saya punya tugas. Kemudian ada yang masih turunan dari kata duty yaitu on duty. Ya, on duty ini bermakna bertugas. Ya, dalam keadaan bertugas. Biasanya konteks kalimatnya seperti ini. When I am on duty, begitu ya. When I am on duty artinya ketika saya sedang bertugas. When I am on duty. She is on duty, dia sedang bertugas. Nah, jadi on duty itu sedang dalam keadaan bertugas, ya, sedang dalam keadaan bekerja. Nah, itu namanya on duty. Kemudian ada responsibility. Responsibility artinya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dia kata benda, ya. Misalnya ada pertanyaan, what is your responsibility? Ya, kalau nanti teman-teman dalam interview ditanya what is your responsibility, itu artinya apa tanggung jawabmu. Ya, responsibility ini dia agak-agak mirip dengan duty ya, tugas dan tanggung jawab. Kosakata ini biasanya akan sangat teman-teman butuhkan ketika bercerita tentang job descriptions ya, deskripsi kerja, tanggung jawabnya selama bekerja. Kemudian ada kata responsible. Nah, ini jangan sampai tertukar dengan responsibility ya. Responsibility itu kata benda, responsible itu kata sifat. Artinya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu misalnya I am responsible. Nah, saya bertanggung jawab. Jangan I am responsibility. Kalau I am responsibility nanti jadinya saya tanggung jawab, gitu ya. Nah, tapi I am responsible. Saya bertanggung jawab. Kemudian in charge of. Nah, in charge of ini artinya masih mirip ya, yaitu bertanggung jawab akan. Jadi konteksnya adalah ketika kita mau menceritakan apa tanggung jawab kita ya, kita bertanggung jawab terhadap apa. Nah, itu makanya in charge of. Misalnya saya bertanggung jawab pada perawatan mesin. Ya, maka I'm in charge of ya, I'm in charge of engine maintenance gitu ya. Nah, saya bertanggung jawab pada, bertanggung jawab akan, bertanggung jawab terhadap. Nah, itu kalau dalam bahasa kita in charge of. You are in charge of your crews. Nah, kamu bertanggung jawab pada anak buahmu ya, pada krumu. Nah, itu in charge of. Kemudian obligation. Obligation artinya kewajiban. Ya, what is your obligation? Apa kewajibanmu? My obligation is, kewajiban saya adalah gitu ya. Kemudian ada kata obligatory. Obligatory ini kata sifatnya artinya wajib. Ya, wajib. Tepat waktu adalah wajib. Misalnya on time is obligatory. To be disciplined
is obligatory. Disiplin itu wajib. Nah, jadi obligatory itu wajib. Jangan sampai ketukar dengan obligation. Obligation kewajiban, ya. Oke, kata berikutnya ada obligate. Nah, ini kata kerjanya, ya. Obligation, obligatory, kemudian ada obligates. Obligate artinya mewajibkan. My boss obligates me to come on time. Nah, bos saya mewajibkan saya untuk datang tepat waktu. Nah, jadi obligates itu kata kerja yang bermakna mewajibkan atau mengharuskan. Oke. Alright, kemudian kata berikutnya ada forbid. Ya, forbid artinya melarang. Ya, jadi forbid kalau obligate mewajibkan, forbid ini lawannya yaitu melarang. I forbid you to come late. Nah, saya melarangmu untuk datang terlambat. I obligate you to use these tools. Saya melarangmu untuk menggunakan alat-alat ini. Nah, I forbid you, ya. I forbid you to use these tools. Saya melarangmu untuk menggunakan peralatan ini. Ya, forbid itu melarang. Kemudian forbidden, dari kata forbid, ya, ada forbidden artinya dilarang. Sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, dilarang, forbidden. Ada ruangan kemudian ada tulisannya misalnya forbidden room. Nah, maka ruang terlarang. Gitu ya, forbidden, dilarang. Smoking is forbidden. Merokok itu dilarang in this area, di area ini misalnya. Nah, forbidden. Kemudian ada prohibition. Prohibition artinya larangan. Ya. Do you know what are the prohibitions? Apakah kamu tahu apa saja larangan-larangannya? Gitu ya, prohibition. Tell me the prohibition. Katakan pada saya larangan-larangannya, ya, prohibition. Kemudian ada maintain. Maintain ini artinya merawat, ya, merawat. Biasanya merawat peralatan agar tidak rusak, lah itu namanya maintenance, ya. Bukan merawat orang sakit begitu, ya. Nah, tapi merawat sesuatu agar tidak rusak, lah itu maintenance. Misalnya merawat mesin gitu, ya. My duty is to maintain the engines. Ya, tugas saya adalah to maintain, untuk merawat the engine, mesin. Oke, maintenance. Kemudian ada maintenance. Maintenance dari kata maintenance, ya, ada maintenance artinya perawatan. Nah, ini juga jangan sampai tertukar, ya. Pokoknya kata-kata yang satu akar begini, teman-teman harus hati-hati jangan sampai tertukar penggunaannya, ya. Perhatikan betul-betul artinya, termasuk juga kelas katanya sebagai apa. Jadi jangan sampai nanti mau mengatakan saya merawat pakainya maintenance, I maintenance. Nah, jadi salah, ya. I maintenance. Kalau maintenance itu perawatan. Contohnya, the maintenance of engine is my responsibility. Nah, perawatan mesin itu adalah tanggung jawab saya. Maintenance, perawatan, bukan merawat, ya. Keep. Ada kata keep artinya menjaga. Ini sangat umum, ya, penggunaan kata keep ini di berbagai macam area dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa menggunakan kata keep untuk menjaga. Jaga toko, keep the shop misalnya, ya. Keep the engine room, menjaga ruang mesin, ya. Keep the fire, jaga apinya misalnya. Nah, jadi keep. Makanya dalam sepak bola ada keeper, orang yang menjaga, itu ya, dari kata keep. Kemudian ada watchkeeping. Watchkeeping ini biasanya dimaksudkan untuk tugas jaga, ya. Jadi ini kata yang sangat identik, ya, identik bagi para pelaut. Mesti ada yang namanya watchkeeping, ya. Bahkan kadang-kadang ketika cerita dalam bahasa Indonesia pun masih disebut dengan watchkeeping, begitu, ya. Makanya nanti ketika berbahasa Inggris kita harus hati-hati juga. Watchkeeping ini posisinya sebagai frasa benda. Jadi kalau mau mengatakan saya watchkeeping, nah jangan I watchkeeping gitu, ya. Tapi I do watchkeeping, artinya saya melakukan tugas jaga.
saya melakukan penjagaan. I do watch keeping. Gitu. Jangan I watch keeping, itu aja ya. Oke, kemudian ada kata turn. Turn ini artinya banyak sekali ya, tapi dalam pembahasan kali ini turn punya makna giliran. Ya, giliran. My turn is in the morning. Giliran saya adalah di pagi hari. Ya. I change the turn. Saya bergantian giliran with my friends misalnya. Ya, jadi turn ini adalah giliran. Oke, ya jadi itu beberapa kosakata yang kita pelajari kali ini. Teman-teman bisa request ya materi yang ingin dipelajari, materi apa yang ingin dibuatkan videonya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan saya siapkan video untuk teman-teman semuanya. Alright, sekian dan kita ketemu lagi pada video yang lain.